Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman mahasiswa UIN Banten di channel ini, terutama mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang sedang mengambil mata pelajaran manajemen pers dan dakwah. Di video sebelumnya saya sudah coba menjelaskan tentang definisi manajemen. Sekarang kita beralih ke penjelasan tentang pers. Oke, tidak panjang lebar lagi, kita akan sama-sama menjelaskan tentang apa itu pers. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Pers juga sering disebut sebagai persurat kabaran. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data, audiovisual, infografis, maupun dalam jenis lainnya. Ayat Saifullah Fatah mengatakan bahwa pers merupakan pilah keempat bagi demokrasi. Pers mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Yang dimaksud pers sebagai pilar keempat ialah pers yang memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis progresif yang meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Ahli komunikasi massa menyebutkan bahwa ada tiga fungsi dari pers itu sendiri. Pertama sebagai alat pengamat sosial, kedua sebagai alat sosialisasi, dan ketiga sebagai alat korelasi sosial. Nah, apa itu pengamat sosial? Yaitu pers atau media massa merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi dan pemahaman yang objektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Sedangkan kedua, sebagai alat sosialisasi, pers atau media massa dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, pers sebagai alat korelasi sosial, yaitu pers juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa tercapai dengan cara menyebarkan berbagai pandangan yang ada sehingga tercapai suatu konsensus. Itu menurut Laswell ya. Nah, bagaimana pers yang melakukan dakwah? Jadi sejarah jurnalistik mencatat bahwa peristiwa pers berasal dari pers, satu istilah yang diambil dari proses percetakan tadi ya. Jadi pers yang melakukan dakwah. Ini sejarah tentang istilah yang diambil dari pers yang melakukan dakwah. Sejarah jurnalistik mencatat bahwa peristiwa pers berasal dari press atau istilah yang diambil dari proses pencetakan yang ditemukan oleh orang Jerman pada tahun 1450 Masehi. Nah, atas penemuan itu maka pada tahun 1609 orang Eropa mulai mengenal surat kabar tercetak, diantaranya mingguan Jerman. Atas dasar peristiwa tersebut maka pada saat itu semua barang cetakan terutama surat kabar disebut pers. Sejak itu hingga akhir abad ke-19 orang mengartikan pers sebagai pesurat kabaran atau barang cetakan. Kini orang mengaitkan istilah pers dengan jurnalistik. Bahkan orang lebih mengenal istilah pers ketimbang jurnalistik. Leslie mengatakan bahwa jurnalistik itu terdiri dari penulisan tentang hal-hal yang penting dan belum diketahui. Sementara para ahli filsafat menyatakan bahwa karya pers sebagai suatu kegiatan
pemberitahuan tentang apa-apa yang diharapkan umum kepada khalayak. Lembaga dakwah yang melakukan kerja jurnalistik maksudnya adalah lembaga kemasyarakatan yang berkiprah di bidang dakwah Islamiyah dalam hal mencapai tujuan dakwahnya menggunakan metode jurnalistik. Atau lembaga yang dimaksud ada dua macam, yaitu yang khusus menggunakan metode jurnalistik dan yang menggunakan metode jurnalistik di samping metode komunikasi lain dalam mencapai tujuan dakwahnya. Dan lembaga dakwah yang khusus menggunakan jurnalistik dalam mencapai tujuan dakwahnya tidak menggunakan metode yang lain kecuali jurnalis. Lembaga dakwah yang menggunakan jurnalistik di samping metode lain dalam mencapai tujuan dakwahnya jelas tidak hanya mengkhususkan diri pada jurnalistik, namun banyak lagi metode lain. Nah teman-teman, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ini secara luas pers merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang khusus kegiatannya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kegiatan melayani dan mengatur segala kebutuhan hati nurani manusia itu tiada lain adalah kegiatan jurnalistik. Itu pengertian dari pers dari berbagai sumber dan dari para ahli. Teman-teman bisa mencari referensi yang lain sekiranya ada definisi yang lain dari pers itu sendiri. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu dakwah. Sampai jumpa.